Shalom. Haleluya. Mari kita langsung saja membuka di dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Sudah ketemu, katakan amin. Haleluya, sedikit kayaknya yang baru ketemu ya. Yohanes pasal 14 ayat 26. Haleluya. Mari kita akan membaca kitab ini bersama-sama ayat 26 dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oke, ini terjemahan baru di dalam Alkitab. Ada terjemahan sederhananya dengan bunyi, tetapi penolong itu, yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa supaya aku dimuliakan. Dialah yang akan mengajarkan kalian tentang segala sesuatu dan dia akan mengingatkan kalian tentang semua yang sudah aku ajarkan kepada kalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di zaman sekarang ini teknologi semakin hari semakin canggih dan berkembang, benar ya? Dulu orang seringkali mengalami kesulitan, bahkan bisa saja tersesat ketika mencari alamat yang hendak dituju. Contohnya seperti saya punya kelemahan itu nggak bisa menghafal jalan. Disuruh jalan ke Sidorejo tuh, Sidorejo di mana gitu. Serius nggak tahu jalan. Tapi kalau diarahin di sini, oke, itu bisa. Tapi kalau disuruh alamat yang ini itu harus berulang-ulang kali untuk menghafal jalan. Nah, ini kelemahannya. Dan bukan hanya saya saja yang punya kelemahan seperti itu, tapi di belahan dunia atau orang di sekitar sini pun sama halnya gitu ya. Ada yang nggak bisa menghafal jalan gitu ya. Tetapi sekarang ada yang namanya GPS ya. Di HP kita itu biasa kalau kita hidupin GPS itu sudah terdeteksi gitu ya. Dan kalau ada teman-teman, mana Sherlock dulu dong alamat lokasinya gitu ya. Biar langsung kita OTW gitu ke rumahnya. Pakai Sherlock gitu, GPS. Nah, dengan GPS kita dapat terbantu untuk menempuh jalan yang akan kita tuju. Nah, tetapi secanggih-canggihnya GPS ini tidak dapat membantu, tidak dapat menolong, tidak dapat menuntun dan mengarahkan hidup kita kepada jalan kebenaran. GPS mana yang memberikan ini loh jalan kebenaran untuk menuju ke surga? Saya rasa enggak ada. Kalau ada, saya yang orang pertama yang mau tahu, gitu kan? Secanggih-canggihnya itu GPS, dia tidak dapat membantu dan menolong kita kepada jalan kebenaran. Sebab ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 14 ayat 12 mengatakan seperti itu. Secanggih-canggihnya GPS ternyata bisa membawa kita kepada jalan yang salah ya. Yang seharusnya ke rumah A malah sampainya ke rumah C gitu ya. Contohnya waktu itu saya bareng Desi gitu kan ke satu tempat. Sudah ditunjukkan nih, ini Sherlocknya kayak gini. Masuk ke gang sebelah, rumah orang lagi sampai ada CCTV ini, nanti dikira maling apa ya gitu kan. Jadi kita rada-rada malu pada waktu itu karena GPS ini menyesatkan kadang-kadang. Sehingga kita harus telepon ulang di mana lokasinya yang tepat gitu kan. Nah, jadi GPS itu bisa saja membuat kita ke arah yang salah gitu ya. Di zaman sekarang banyak orang yang mengalami kebutaan rohani, saudara. Ya, sehingga mereka tidak dapat melihat jalan kebenaran yang sejati gitu. Yang bisa mereka lakukan hanya menebak-nebak. Yang mereka hanya bisa lakukan, mereka hanya mengira-ngira saja. Ya, jalan mana yang harus ditempuh, jalan mana yang benar, yang menurut pemikiran
pemikiran mereka sendiri gitu ya. Jadi mereka cuma mengandalkan diri mereka saja. Nah, Yesaya pasal 48 ayat 17 itu mengatakan, beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Jadi Roh Kudus itu, saudara, adalah pribadi penolong bagi kita. Semua pada tahu Roh Kudus itu siapa sih? Penolong. Ya betul, ya, Roh Kudus itu penolong. Dalam bahasa aslinya adalah parakletos. Nah, tapi saya akan mendalami arti kata parakletos ini. Jadi parakletos ini diambil dari kata para. Para artinya dari dekat. Sedangkan kaleo artinya pembela yang benar. Ini saya sudah sederhanakan, sangat sederhana sekali sampai kita bisa memahami, mencernanya dengan baik. Gitu. Jadi dapat dijelaskan secara singkat bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang dekat dengan kita selama di dalam dunia ini. Dan Roh Kudus akan menjadi pembela kita. Makanya dia akan menolong kita untuk menuju sesuatu yang baik seperti yang Tuhan mau. Tuhan menuntun setiap pribadi itu menuju pengenalan akan Dia, gitu ya. Tuhan Yesus itu memimpin setiap orang itu menuju kepada satu kebenaran. Oh, kamu tuh tidak boleh seperti ini, kamu tidak boleh seperti itu. Itu Roh Kudus. Ya. Lalu bagaimana cara kita agar dapat dipimpin oleh Roh Kudus? Ya. Cara agar dapat dipimpin oleh Roh Kudus itu ada 2 poin yang akan saya bagikan. Yang pertama, kita terima Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita. Kita terima. Kata garis bawahi itu adalah kata terima. Yang kedua, kita mau dibimbing oleh Roh Kudus. Nah, dengan 2 poin ini saya akan memberi sebuah penjelasan melalui sebuah contoh agar kita bisa mengerti sama-sama, ya. Nanti Desi bisa bantu. Kita mau kasih contoh dulu. Desi bisa berdiri, Desi. Desi terima nggak kalau dengar dulu? Desi terima nggak kalau Desi ini nanti mau diarahin sama saya? Desi terima nggak? Tergantung dulu apa nih? Pasti sesuatu yang baik, Desi, nggak mungkin mencelakai. Terima nggak? Terima nih. Benar? Iya. Mau dibimbing gak nih? Iya. Oke. Desi akan ditutup matanya. Menebaknya benar terus. Jangan ngintip lah, Des. Enggak. Desi, instrukturnya itu adalah mendengar suara saya dan melakukan. Oke? Mendengar dan melakukan. Ingat ya, kalau ada suara yang lain berarti itu jangan lakukan. Oke? Siap? Jalan 3 langkah. Jalan 3 langkah. Terus. 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 Ke kanan sedikit. Lurus terus. Lurus.
ke kanan, ke kanan, ke kanan, terus ke kanan sampai dibilang berhenti. Ke kanan Desi, kanan, ke kanan, maju 3 langkah, 1, 2, 3, lagi 1, 2, 3, jongkok, merangkak, merangkak ke kanan, merangkak ke kanan, terus meraba, sekarang meraba, sekarang balik ke sini, putar balik, gak boleh tutup buka mata, jalan terus, jalan, enggak mah, jalan ya terus, percaya aja. Jalan ya. Stop. Sekarang geser ke kanan. Terus. Iya terus. Nah sekarang Desi buka mata. Nah sampai kan, Desi sekarang mau ditanya. Tadi kenapa kamu ragu Des? Kalau nabrak tuh orang tuh. Berarti kamu gak percaya? Percaya Wak. Terus kenapa kamu ragu tadi? Enggak, ini buat kamu Desi karena kamu. Jadi saudara, bagaimana cara kita dapat dipimpin oleh Roh Kudus? Seringkali mata kita itu tertutup. Kita tidak bisa melihat apapun itu. Di depan kita tuh enggak ada apa-apa, gelap semuanya. Seperti Desi bilang, gelap Kak di situ. Seringkali itu terjadi seperti itu. Tetapi Roh Kudus memimpin, itu dia Roh Kudus datang di dalam hidup kita. Dia itu asalkan kita terima dan kita mau dibimbing sama dia, enggak perlu ragu. Kalau Desi tadi sempat ragu, ikut Tuhan itu enggak boleh ragu. Karena ketika Roh Kudus itu sudah memimpin, dialah yang akan menolong kita. Dialah yang akan membela kehidupan kita. Nah, jadi saudara, menerima Roh Kudus di dalam hidup kita itu penting, sangat penting. Kalau tidak ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kita ini seperti zombie. Yang hidup tapi enggak hidup. Itu. Jadi ketika kita sudah menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kita jangan pernah keraskan diri kita untuk diarahkan. Ya, jangan tanya lagi, bener nih, lewat mana lagi nih Tuhan, bener nih, geser kemana lagi, ini gelap loh. Jangan lagi bertanya seperti itu. Ya, sebagai satu contoh tadi, gelap Kak, gelap, ini bener nih, ini takut nabrak loh. Kalau ikut Tuhan gak usah takut, kalau Tuhan bilang lurus aja lurus. Ketika kita menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita, ketika kita mau dibimbing dan diarahkan Tuhan, ketika kita disuruh lurus ya lurus gitu. Karena Tuhanlah jaminan hidup kita. Amin. Haleluya. Demikian kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan pada kesempatan sore hari ini. Saya mau bawa saudara-saudara menghadap Tuhan. Saya mau membawa saudara menuju satu pribadi yang tidak bisa dimiliki, yang tidak bisa dicari di tempat yang lain. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini.
Kudus, Kau hadir di sini. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah sedang bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang mungkin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh, oh Tuhan, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Yesus, mari menyembah Tuhan. Buka hati kita pada sore hari ini. Dia hadir di sini. Sebab firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tempat ini. Tuhan, kami lebih dari 3. Kami lebih dari 3, Tuhan. Kami yakin Kau hadir di sini ya Bapa. Kami yakin Kau hadir di sini Tuhan. Kau melihat hati kami yang haus. Oh Yesus. Cila Tuhan, cila Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami mau pulang dengan hati yang penuh damai. Limpahi kami dengan sukacita Roh Kudus-Mu Tuhan.